Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, pemirsa setia Sapaan Gembala GKI. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya, Pendeta Petrus Bimo Sekti Cahyo Pamungkas, kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara dalam program kesayangan kita, Sapaan Gembala GKI. Sebelum bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur karena Engkau selalu menyapa kehidupan kami dengan kebenaran firman. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu menuntun setiap kami dan memampukan kami untuk terus belajar hidup di dalam cinta kasih-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan kebaikan-Mu sepanjang masa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan baik sepanjang masa. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 5. Mazmur pasal 100 ayat 5 menuliskan untuk setiap kita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, lalu merenungkan dan terus belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Sebut saja namanya Mas Brandon. Sejak kecil hidupnya tidak baik-baik saja. Banyak hal yang seharusnya menjadi hak seorang anak, ia tidak punya. Seorang anak biasanya punya banyak mainan untuk mengisi waktu dalam kesehariannya. Mas Brandon tidak punya mainan. Mainan yang ia punya adalah mainan-mainan rusak. Dan tidak jarang ia harus membuat mainannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan bermainnya. Mas Brandon beruntung memiliki kesempatan untuk sekolah. Namun apa yang seharusnya ia dapatkan untuk menunjang pendidikannya tidak selalu terpenuhi. Meski begitu, ia menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA. Meskipun fasilitas penunjang pendidikannya tidak begitu baik, nilainya cukup baik. Bicara soal kehidupan asmara anak muda, Mas Brandon juga mengalami apa yang disebut jatuh cinta. Ia jatuh cinta dengan seorang gadis yang manis parasnya. Namanya Windy. Tidak lama setelah mereka jadian, Windy, gadis manis pujaan hatinya, meninggalkannya demi abang jago, pemuda maco asal Jakarta. Dengan modal ijazah SMA, Mas Brandon harus melanjutkan hidup. Ia harus melamar pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sayangnya ijazah SMA seringkali tidak diperhitungkan dalam urusan melamar pekerjaan. Mas Brandon sering ditolak saat melamar sebuah pekerjaan. Padahal, Mas Brandon adalah seorang yang jujur, rajin, juga taat beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai di sini, saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara menantikan saya untuk menyampaikan cerita bagaimana akhirnya Mas Brandon mengalami perubahan dalam hidupnya. Bagaimana kondisi hidupnya akhirnya berubah. Bagaimana perjuangannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Bagaimana ia dapat menikmati hidup dengan mampu memenuhi semua yang diinginkannya. Sayangnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah Mas Brandon dalam cerita ini tidak demikian. Mas Brandon tetap mengalami dan menjalani hidup yang sulit. Banyak hal yang dia butuhkan harus dipenuhi dengan usaha dan perjuangan yang tidak mudah. Namun, Mas Brandon tidak pernah menyerah. Ia harus menjalani hidupnya dan terus menjalani hidupnya dengan semangat dan pengharapan dalam semuanya itu. Mas Brandon mengimani bahwa Allah yang ia percaya adalah Allah yang selalu baik. Allah yang ia percaya adalah Allah yang selalu menyatakan cinta kasih-Nya. Allah yang ia percaya adalah Allah yang setia. Kebaikan, cinta kasih, dan kesetiaan Allah ada dan hadir di sepanjang kehidupannya. Mas Brandon mampu menjalani kehidupannya yang tidak mudah
dengan penuh semangat terus berjuang. Semuanya itu adalah karena kebaikan Allah. Allah yang telah memampukan Mas Brandon untuk berjuang dengan penuh pengharapan. Bagaimana, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kehidupan kita? Apakah kita hanya menganggap bahwa Allah itu baik ketika Ia mengubah kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan? Jika tidak demikian, masihkah Allah baik dalam pandangan kita? Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu baik di sepanjang kehidupan kami. Meskipun hidup kami sulit, hidup kami seolah-olah tidak beruntung, tetapi ketika kami mampu menjalani semuanya itu, kami yakin dan percaya semuanya itu adalah karena Engkau yang memampukan kami. Tuhan, ajarlah kami beriman bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Ajarlah kami percaya bahwa cinta kasih-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami dan memberi kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat penyertaan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Juga untuk kebenaran firman yang bersama-sama kami dengar dan renungkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah Sapaan Gembala GKI pada hari ini. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.